Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan, terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Sistem transportasi yang ada saat ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah pedesaan. Dari data yang ada mengenai transportasi, menurut Badan Pusat Statistika atau BPS, sepeda motor adalah jenis transportasi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Angka yang fantastis ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengendara sepeda motor. Kecelakaan lalu lintas sangat sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian. Akibat dari kecelakaan lalu lintas bisa berupa kerusakan fasilitas-fasilitas umum dan timbulnya korban yang luka ringan maupun berat hingga meninggal dunia. Berikut data lengkap mengenai korban kecelakaan lalu lintas. Saat ini, pihak medis dan kepolisian masih menggunakan info dari masyarakat setempat dalam menangani korban, sehingga sering terjadi keterlambatan aksi penanganan. Dan dari masalah tersebut, muncullah ide untuk mendesain sebuah alat pendeteksi terjadinya kecelakaan, merekam posisi kendaraan, dan melakukan pelaporan secara cepat dengan sistem yang otomatis guna terciptanya penanganan kecelakaan yang lebih responsif dan tepat. Menggunakan teknologi IMU, microcontroller, data logger, dan SMS gateway berupa perwarupa yang mampu mendeteksi dan merekam kecelakaan lalu lintas secara akurat yang bisa digunakan di sepeda motor yang merupakan penyumbang terbanyak kecelakaan lalu lintas. Parameter kecelakaan adalah saat tabrakan mencapai nilai batas percepatan dan perlambatan sensor akselerometer dalam satuan ukur G-force serta kemiringan sepeda motor melebihi sudut 60 derajat dari posisi tegak. Sehingga dalam hal ini, penempatan alat paling ideal adalah di dalam jok yang merupakan titik tengah dari kendaraan sepeda motor. Untuk selanjutnya, apabila parameter kecepatan dan perlambatan serta kemiringan terpenuhi, maka sistem memberi informasi peristiwa kecelakaan pada server tujuan menggunakan sistem komunikasi seluler atau GSM. Informasi berisi lokasi peristiwa kecelakaan dari data sensor sistem pemosisian global atau GPS yang dapat diakses menggunakan perangkat lunak map. Safe Vehicle Device dirancang layaknya sistem black box pada pesawat ataupun EDR pada sistem mobil. Alat ini memiliki desain dimensi dengan panjang 10,5 cm, lebar 12,5 cm, dan tinggi 7 cm. Mekanik alat terdiri dari bagian tutup alat dan bodi utama alat. Pada bagian tutup alat, terdapat penempatan LCD display yang berfungsi sebagai tampilan alat atau sistem HMI Human Machine Interface untuk menampilkan informasi waktu atau tanggal, kondisi baterai, sinyal GSM, suhu, kemiringan, kecepatan, percepatan, dan koordinat lokasi alat. Selanjutnya dilengkapi dengan dua buah baterai yang masing-masing berkapasitas 6000 mAh agar mampu bertahan seharian guna memberikan daya pada alat. Baterai ini memiliki tutup serta dilengkapi sistem charger untuk mengisi ulang baterai yang digunakan. Pada bagian bodi utama alat, terdapat penempatan sistem elektronik atau elektrik alat yang terdiri dari microcontroller Arduino Mega 2560 sebagai pemroses alat yang berfungsi mengatur logika kerja alat. Sensor IMU atau Inertial Measurement Unit terdiri dari komponen akselerometer dan giroskop sebagai pemberi data percepatan serta kemiringan kendaraan sepeda motor. Sensor GPS penentu kecepatan dan koordinat lokasi. Sensor RTZ Real-Time Clock sebagai data keakuratan waktu. Buzzer untuk indikator yang dapat berbunyi. SD card sebagai penyimpanan data perekaman kendaraan.
dan sensor GSM sebagai sistem komunikasi seluler, serta dilengkapi rangkaian catu daya 12 volt apabila dihubungkan terhadap catu daya yang berasal dari kelistrikan kendaraan. Fasilitas lain yang terdapat pada Safe Vehicle Device adalah adanya antena untuk sensor GSM dan eksternal antena untuk modul GPS agar cepatnya proses pencarian sinyal untuk kedua sensor tersebut. Pada bagian sisi alat juga terdapat slot untuk memasukkan kartu provider sebagai penyedia layanan komunikasi seluler. Pada bagian belakang bodi utama alat, terdapat slot untuk memasukkan kartu memori, saklar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan alat, serta konektor untuk sumber catu daya eksternal alat. Dari alat ini, kami berharap bisa menciptakan solusi penanganan atau pertolongan pada korban kecelakaan lalu lintas yang lebih cepat, responsif, dan tepat. Menciptakan kemudahan untuk pihak terkait dalam melakukan koordinasi baik kepolisian dan rumah sakit melalui pusat penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Menciptakan teknologi yang dapat diterapkan untuk mengurangi korban tewas ataupun cacat pasca kejadian kecelakaan dengan sebuah alat sederhana. Membantu mempermudah pihak keamanan dalam menganalisa penyebab kecelakaan pengendara. Meningkatkan kreativitas serta inovasi untuk mengimplementasikan mata kuliah yang dipelajari kepada masyarakat agar memberikan banyak manfaat.